Assalamualaikum guys, hai, balik lagi sama aku Intan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian, cerita ke kalian tentang pengalaman aku ketika aku mengikhlaskan sesuatu. Nah, buat kalian yang penasaran, keep on watching ya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi ini cerita mengikhlaskan ketika aku pengen banget dosen ini jadi dosen pembimbing aku atau thesis advisor aku. Nah, kebetulan di kampus aku itu nyebutnya bukan skripsi tapi tesis, tapi dia tuh sama, yaitu tesis S1, tesis for undergraduate. Jadi aku itu sebelum skripsian, kebetulan aku juga udah cari-cari topik skripsi apa yang pengen aku bahas, yang mau aku angkat gitu. Dan aku nggak tahu, tanpa sengaja aja aku tuh kayak nanya aja gitu loh, kayak Miss, bisa nggak sih kalau misalnya aku angkat ini sebagai topik skripsi gitu. Aku nanyanya ke Miss Tisi ini. Kayak aku tuh sebenarnya belum kepikiran gitu mau skripsian itu siapa gitu loh dosen pembimbingnya, kayak belum ada bayangan aja gitu. Tapi waktu itu aku abis nemuin dosen aku yang satunya, terus tiba-tiba nggak tahu aja, tiba-tiba aku kayak nongol ke kubikelnya Miss Tisi ini. Terus ya udah aku tanya-tanya, terus beliau itu malah kayak ngomong, ya bisa-bisa aja, tapi kayak tujuan kamu ngangkat itu apa, dan kamu pakai teori apa. Terus aku kayak masih bingung gitu, karena aku sama sekali nggak tahu teori apa yang bakalan aku pakai juga, karena aku kayak, oh harus cari teori dulu kah gitu kan, kayak masih clueless banget gitu. Dan oke, setelah itu aku masih lanjutin magang, aku masih kayak ngurus-ngurus untuk sidang magang juga. Dan aku udah mulai kepikiran nih, aku mau dibimbing sama siapa aja gitu kan, karena sebelum ngirimin proposal karena waktu pas ngirim proposal itu kita kayak request dosen siapa aja yang bakalan jadi dospem kita gitu kan waktu ngirimin proposal. Nah, kebetulan aku emang juga taruh Miss Tisi sebagai kayak daftar requestan dosen pembimbing skripsi aku. Nah, aku itu milih beliau juga karena aku tuh yakin banget kayak misalnya aku dibimbing sama beliau ini nggak cuma sekedar kayak ya udah ini gitu, kayak gimana sih kayak biasanya dosen pembimbing yang agak rese, kayak gitu. Jadi kayak aku tuh pengennya aku tuh juga deep talk sama dosen pembimbing aku, dan aku bisa dapat apapun gitu loh, dapat ilmu yang bahkan bukan sekedar untuk topik skripsi aku aja, tapi banyak banget yang bisa didapetin gitu loh dari beliau. Dan kebetulan aku kayak nggak tahu, aku pengen aja gitu loh sama Miss Tisi. Terus sampai akhirnya udah pengumuman nih, kan udah ngajuin proposal, terus langsung diumumin siapa aja gitu anak bimbingan ini, anak bimbingan itu. Dan kebetulan aku itu nggak dapet dosen yang aku request tiga-tiganya gitu, tapi kayak aku sedih aja gitu loh, kayak aku pengen banget gitu loh Miss Tisi itu jadi dosen pembimbing aku, kayak aku sedih banget gitu loh. Yang jadi dosen pembimbing aku waktu itu enggak maksudnya kayak dia nggak killer banget dan dia nggak nyebelin, tapi aku gimana ya, kayak nggak terlalu dekat banget, nggak terlalu kenal. Ya emang beliau emang pernah ngajar aku gitu, tapi kayak ya orang-orang pada bilang enak tahu sama si sir ini gitu kan. Terus kayak, tapi kayak aku masih nggak rela gitu, aku pengennya sama Miss Tisi gitu kan. Terus akhirnya lama-lama kayak aku tuh sedih aja gitu kan, aku kayak curhat aja ke Allah, kayak ya Allah kok malah bukan yang aku mau sih, kenapa sih harus ser ini, kenapa nggak Miss Tisi aja gitu kan. Terus kayak aku ngeluh sampai sehari 2 hari, dan teman-teman aku udah ngejar untuk ngerjain skripsi, sedangkan aku kayak masih kayak sedih aja gitu, walaupun aku udah konfirmasi juga ke dosen pembimbing aku yang emang udah dipilihin sama kampus. Dan akhirnya ya udah lama-kelamaan aku kayak sadar gitu. Terus ya udah akhirnya setelah aku sedih-sedih ngeluh-ngeluh nggak jelas itu, akhirnya aku kayak ya udahlah, ikhlasin aja, kayak yakin aja kalau misalnya apapun yang udah dikasih sama Allah itu adalah yang terbaik gitu loh untuk aku. Jadi kayak aku udah oke, kayak
mungkin memang Sar ini emang terbaik gitu loh untuk aku, maksudnya kayak mungkin dia emang sosok yang bisa membimbing aku dengan membimbing sebimbing-bimbingnya apa sih kan kayak gitulah. Jadi akhirnya aku udah ikhlas, aku udah mengikhlaskan, aku udah mulai menerima siapapun itu yang jadi dosen pembimbing aku, sampai akhirnya seminggu kemudian kalau nggak salah, seminggu atau 2 minggu kemudian tiba-tiba kayak mistisi itu kayak nanya gitu di kelas waktu itu, karena kita waktu itu tiba-tiba ada materi satu subjek yang emang tiba-tiba nggak tahu dah nyempil aja gitu di subjek di semester yang cuma untuk tesis aja gitu kan. Terus kayak ngomongin apa gitu, kamu sama Sir ini ya? Iya Miss gitu kan. Kamu mau sama Sirnya atau sama siapa? Maunya sama Miss sih gitu. Sebel banget ya sih, maunya sama Miss. Ketawa aja gitu kan Missnya. Terus nggak lama kemudian, kayak beberapa hari kemudian, tiba-tiba aku tuh masuk ke grup tesis warrior gitu kan. Aku nggak tahu nama khas. Jadi kayak setiap dosen pembimbing biasanya tuh ada nama klubnya gitu loh, nama squadnya gitu, kayak tim ini atau tesis warrior gitu atau apapun lah, tergantung sama dosen pembimbingnya sih. Nggak semuanya ada kayak ada squadnya gitu kan. Terus ya udah tiba-tiba aku masuk, terus kayak hah, ini grup apa ya, kayak kaget gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas aku cek ternyata itu tuh grup tesisnya mistisi. Terus aku kayak kaget gitu kan, oh my god, kayak kaget aja gitu guys, kayak udah berkaca-kaca gitu lah gitu. Terus aku langsung ngechat temen aku si Cisti, aku tanyain ke dia, Cis, kok gue dimasukin ke grup tesisnya mistisi? Iya, lu jadi anak bimbingannya. Terus kayak kayak gimana sih guys, kayak lu udah mengikhlaskan sesuatu terus tiba-tiba Allah tuh ngasih apa yang kamu mau gitu loh. Kayak oh emang kita tuh perlu untuk ikhlas gitu kan. Mungkin kayak ketika kita ikhlas gitu tuh Allah bisa memberikan memang yang terbaik banget untuk kita, atau memang Allah tuh mau lihat nih kita tuh orangnya sabar nggak, atau orangnya tuh kayak ikhlas nggak, kayak berserah diri itu. Maksudnya kayak kita tuh bisa nggak sih menerima ketentuan dari Allah gitu loh. Jadi kayak ya ketika aku udah ikhlas, kayak kata Allah, wah dia udah sabar nih, dia udah kayak berserah aja gitu loh, kayak yakin dan percaya banget sama Allah kalau misalnya apapun itu untuk aku itu yang terbaik. Jadi kayak Allah langsung oh oke, berarti dia langsung kayak aku kasih nih yang kamu mau. Jadi kayak the real arti mengikhlaskan itu tuh bener-bener ada dan pernah aku rasain, dan itu tuh bener-bener pengalaman aku banget. Dan akhirnya aku langsung kayak seneng banget dong guys, karena aku dapetin dosen pembimbing yang emang bener-bener yang aku mau gitu. Dan alhamdulillahnya emang mistisi itu kayak justru di luar ekspektasi aku, yang emang the real, yang luar biasa bagus banget, yang baik banget gitu loh, ngelampauin ekspektasi aku banget. Dan bener-bener kayak aku bersyukur banget dapetin beliau sebagai thesis advisor aku, karena bener-bener kayak beliau itu bukan sekedar dosen, tapi kayak aku terharu deh, bener-bener aku kayak I'm so lucky gitu loh guys, kayak seneng banget gitu loh, karena mistisi itu bener-bener kayak bukan sekedar dosen yang cuma nyuruh segala macam, tapi beliau tuh bener-bener ngebimbing kita banget gitu loh. Kayak dia tuh juga ngajak di talk for everything gitu, kayak apapun yang kayak ya enak aja gitu loh. Aku banyak dapat ilmu, aku banyak dapat pengalaman, banyak dapat insight, dan sebaik itu gitu loh mistisi, sampai aku tuh ngerasa kayak ngerasa kayak real, kayak ya ampun sebaik itu, kayak seperhatian itu mistisi gitu. Jadi kayak dia tuh bukan sekedar dosen aku aja, tapi kayak udah kayak mencakup semuanya. Kayak beliau emang ngertiin banget. Dan aku pernah curhat juga, kayak ya karena ada something, ada problem
in my family, jadi kayak aku juga nggak bisa fokus ngerjain skripsi aku, dan aku sampai ganti topik juga, terus tiba-tiba HP aku rusak lah apa segala macam. Kayak beliau itu kayak malah support aku kayak seneng banget gitu loh, kayak Allah bisa ngirimin malaikat gitu untuk aku gitu loh. Jadi kayak bener-bener aku seneng banget, karena bener-bener kayak oh, arti mengikhlaskan itu benar-benar ada gitu loh. Jadi untuk kalian, misalnya kalian mendapatkan sesuatu yang nggak sesuai sama yang kalian inginkan, nggak sesuai sama doa kalian nggak usah sedih. Kayak ya udah, kalian cuma butuh untuk ikhlas, kalian butuh untuk percaya sama Allah. Kayak apapun itu pasti yang terbaik untuk kalian. Kalau memangnya itu yang kalian inginkan dan memang Allah mengizinkan, pasti itu bakalan dikasih sama Allah gitu loh. Jadi kalian nggak usah sedih-sedih, kalian harus percaya, intinya percaya, kalian harus ikhlas. Kayak kalian bener-bener kayak lapang dada aja gitu guys. Jadi ya udah, mau bentuk apapun itu, entah itu jodoh, entah itu dosen pembimbing, entah itu pekerjaan, entah itu cita-cita, kalau misalnya emang itu yang terbaik untuk kalian dan menurut Allah itu emang yang bagus untuk kalian, ya nanti bakalan dikasih gitu loh. Tapi Allah tuh mau lihat kalian itu sabar nggak, kalian itu ikhlas nggak, kalian itu percaya nggak sama Allah gitu guys. Jadi kayak di sini aku mau nyampain ke kalian, kayak cerita mengikhlaskan aku ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kalian, dan aku berharap banget ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oh iya, aku mau terima kasih banget sama Miss Tisi yang udah baik banget sama aku, sama semua orang kayaknya, sama semua anak didiknya itu juga baik banget. Aku sampai pusing gitu saking baiknya beliau. Dan ya, love you so much lah Miss. Seneng banget gitu bisa kenal Miss dan bisa deep talk sama Miss, bisa ngobrol apapun sama Miss, itu seneng banget. Dan thank you for watching untuk kalian yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian bisa selalu ikhlas terhadap apapun yang dikasih sama Allah, dan semoga kalian bahagia selalu. I'll see you in my next video. Bye bye.